berhutang ditahan dari masuk surga. Ditahan, bukan tidak masuk, ditahan. Sampai kapan? Sampai dibayar hutangnya. Sedangkan nanti di akhirat tidak ada emas perak, Pak. Tidak ada kata-kata faswad afwan akhi, tidak ada. Para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik. Para ulama mengatakan hukukul adami 'alal musyahah wat talab wa huququllahi mabniyatun 'alal musaha wal maghfirah. Hak antar sesama manusia, saya dan Anda, ketika kita berhubungan, ada transaksi, maka itu dibangun di akhirat di atas saling meminta. Sedangkan hak antar saya dengan Allah, kita dengan Allah dibangun di atas saling memaafkan. Allah Maha Pemaaf. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai', rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha Pengampun, Tawwab, Rahim, Maha penerima taubat. Kalau orang bermasalah dengan Allah, dia bertobat, selesai urusan. Allah Maha penerima taubat asalkan sebenar-benar taubat. Akan tetapi kalau seandainya urusan dengan manusia, itu di atas saling meminta. Jangankan manusia, Pak, antar binatang dengan binatang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yuqtassa min." Akan didatangkan kambing yang patah tanduknya. Kemudian didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya sampai diambil kisas dari kambing yang mematahkan tanduknya tersebut. Kenapa? Konsep mizan, timbangan di hari kiamat, la zulm, tidak ada kezaliman. La yuzlamuna walau kana naqiran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka tidak dizalimi walaupun sebesar naqir. Mereka tidak dizalimi walaupun sebesar naqir. Saya akan contohkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 124. Saya katakan tadi kenapa? Perhatikan baik-baik bahwa tidak akan ada di hari kiamat bayar hutang, enggak ada. Dengan uang rupiah, real, dolar, enggak ada. Tidak akan ada pemaafan di hari kiamat, enggak ada. Urusannya harus bayar dengan pahala atau menanggung dosa, tidak ada yang lain. Kenapa? Saya katakan tadi, karena di hari kiamat konsep mizan, timbangan, hisab itu harus adil. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 124, "Wala yuzlamuna naqira." Mereka tidak dianiaya, tidak terzalimi walau sedikit pun. Ya, walau sedikit pun. Naqir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan naqir oleh para ulama rahimahumullah ini seperti ini. Antum ada biji kurma. Biji kurma tersebut itu ada, kalau antum makan, kemudian ada dia seperti perutnya biji kurma, ada sesuatu yang masuk ke dalam. Itu namanya naqir. Sekecil itu kita berurusan dengan orang, akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, wala tuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi walaupun fatil. Fatil adalah biji kurma, kemudian di tengah-tengahnya ada belahan. Di belahan tersebut ada serat kecil. Serat sekecil itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhati nih gambar-gambarnya. Ini naqir, ini fatil. Sekecil itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ke permasalahan. Jadi kerugian pertama akhirat adalah ancaman tidak dimasukkan ke dalam surga. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersama para sahabatnya, kemudian beliau berkata, dapat wahyu beliau, "Aha huna fulan min bani fulan?" Adakah si fulan, keluarga fulan yang baru meninggal, adakah yang di sini hadir? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diam.
Tidak ada yang jawab. Kemudian ditanya yang kedua, ditanya yang ketiga, baru dijawab. Ha ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah orangnya. Saya keluarga fulan yang baru meninggal. Kata Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak menjawab ketika aku bertanya pertama, kedua, dan ketiga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma inni lam unawwih bika illa li khairin. Wahai fulan, keluarganya si fulan yang baru meninggal, aku tidak ingin mengabarkan kepada engkau kecuali untuk kebaikan keluargamu yang baru meninggal. Ya. Kenapa? Innahu ma'sur bidaini. Keluargamu sekarang lagi sulit di kuburan. Dapat wahyu beliau. Kenapa? Ma'sur bidaini. Dia tertahan dengan hutangnya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan, di antaranya Al-Syekh Al-Allamah Baqiyatus Salaf, ulama penerus salaf di zaman sekarang yang masih hidup, Al-Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ma'surun bidainihi, tertahan dengan hutangnya. Maksud dari tertahan adalah mahbusun an dukhulil jannah, tertahan dari masuk surga. Ini hati-hati Pak, sebelum dibayar dia ditahan dulu, sebelum dibayar. Lihat lagi hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man faraqar ruhal jasada wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghululi wad dain fahuwa fil jannah aw wajabat lahul jannah." Siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan orang itu terlepas dari 3 perkara. Yang pertama kesombongan, yang kedua makan harta rampasan tanpa kebenaran, yang ketiga hutang, maka wajib surga. Pemahaman balik dari hadis ini, dia pasti ditahan dari surga kalau saat ruhnya terpisah dan dia masih punya hutang.